Ya Allah, connect kita ini. Kita ini gak ono apa-apa nih. Apa? Makanya Allah itu kalau kepada wong sombong itu kowe nek iso ndelepo nang bumi, mencolot nang langit. Nek gak iso ya kowe aja sombong. Ngono apa sing disombongne kasarane ngono, Pak. Kasarane ngono, Pak. Jadi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nalin RA bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam pada sore hari ini. Nah, pada sore ini tema kita adalah manajemen ahli zikir. Kita tahu bahwa zikir itu selain bisa menenangkan hati, juga bisa menghapus pahala, serta merupakan salah satu amalan yang ringan tapi besar sekali ganjarannya. Nah, seperti apakah manajemen ahli zikir tersebut? Untuk itu mari kita simak bersama kajian kita dari guru kita Ustadz Juli Murtado. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk mendapatkan doa-doa para malaikat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sekaligus mudah-mudahan kita dicatat sebagai hamba Allah yang senang mencari ilmu. Pada kesempatan ini dulu pernah ada manajemen zikir, itu membahas aspek zikirnya. Monggo enten ngajeng, ada masih kosong. Nah, kalau sekarang karena tuntutan, Bu, wonten ngajeng karena tuntutan kita diharapkan terjadi pendalaman dari cahaya Allah tersebut, maka kita yang penting-penting kita perdalam menjadi orangnya yang hobi berzikir. Karena di dalam Quran jelas innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya, di tempat terakhir 10 dari karakter orang yang terbiasa melakukan kegiatan, misalkan muslim ya taat pasrah total, misalkan mukmin ya dia beriman secara total, itu adalah wadzakirina wadzakirat, dan orang-orang laki-laki dan perempuan yang hobi zikir, yang ahli zikir kasarannya. Lah ini berarti ben kelihatan menarik ahli zikir. Janjane ahli zikir itu boleh disebut zakirin. Orang-orang yang sehari-hari itu wis punya karakter seneng zikir kapanpun dimanapun. Maka monggo Pak, jenengan ini gini. Monggo Pak ngajeng. Nah, jadi seperti itu. Nah,
ahli zikir itu luar biasa manfaatnya. Bahkan di dalam zikir itu satu-satunya tuntunan yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kira-kira nih toilet boleh nggak zikir? Boleh. Tapi tidak boleh diucapkan. Karena zikir itu artinya mengingat Allah. Umane nongkrong tek gitu ya, sak menit rodok mambu. Setelah 3 menit gak mambu. Batin kita ini nyantok sama Allah. Hebat ya Allah. Gawe irung loh. 1 menit neng toilet mungkin mambu, bareng 2 menit tuh gak mambu. Cobaan aja kalau perlu ya, sing toilet sing rada mambu gitu. Karena sudah menyesuaikan hidung ini. Itu ketemu di depannya delala pas begini itu ya. Ono yang namanya semua tuh panganan digolek itu. Bingung deh. Itu pecatat saya sudah ngemaknai bolak-balik itu. Ya pas di toilet itu. Bukan dia itu rakus mau digondol dewe, enggak. Beberapa menit itu golek konco ternyata. Wih, ono rezeki iki. Ono rezeki itu. Nek menungso kan sebagian kan, wih iki mumpung gak ana uang ya, tambah tak delene. Tapi kalau anu apa? Kok kucing, apa namanya? Semut. Monggo. Di otaknya itu bukan rakusnya yang dikedepankan, golek bolo karena ini panganannya gede yuk dibagi, akhirnya teko runtung terus digondol dikik. Hah? Nah, itu cuma gitu. Nah, jadi akhirnya kita mikir lagi, nggak boleh menyebutkan kalau di tempat yang najis itu, tapi di batin boleh. Maka zikir itu dimanapun bisa, sakit atau apapun, wis gak iso ngendikan pun zikir bisa, di batin bisa. Nah, itulah hebatnya zikir. Maka satu-satunya tuntunan yang Allah itu selalu mengiringinya sebanyak-banyaknya itu hanya zikir yang di Quran. Berzikire sak pol-pole. Ingat Allah sak pol-pole, kapan saja dan sebagainya. Maka dulu pernah saya sampaikan di sini, pernah ada itu saksi mata itu. Kebetulan adiknya bapak saya dulu zamannya perang gitu. Di depan lah jelas bedil gini lah, mosok gak kena ya, duduk gak kenaan. Terus ditakoki, duwe sekti apa? Saya itu setiap nafas saya itu selalu ngendikan Allah. Wis kulino, enggak nyebut, kadang-kadang nyebut, kadang-kadang wis kadung mlaku dadi petani macul Allah. Muncul gitu kok kesel ya Allah. Jadi setiap nafasnya itu keluar Allah. Dibedil mungkin sing dibedil karena karunia Allah, mau bedil Allah itu. Dan bagi Allah itu gampang sekali. Gitu ya. Ini kisah nyata. Kisah nyata itu terjadi di Magetan. Kulino itu aja, kulino. Wis kadung seneng dia itu Allah itu ndelok moto dan sebagainya. Walaupun dia bukan pejabat dan sebagainya, petani tok aja. Pas doe perang melok perang kayak gitu. Dulu ada yang namanya Hizbullah, ya, pasukan Allah. Salah satu yang dulu termasuk yang ikut perang melawan Belanda. Ini contoh. Ya. Nah, apa sih pentingnya cahaya ini? Tuntunan cahaya. Cahaya kalau masuk ke pikiran dan hati, cetha welo-welo. Bahkan masuk ke basiroh kita dan pikiran kita yang deeply, maka terjadilah pemahaman-pemahaman terhadap banyak hal. Jadi ada orang delok iki kok singup ya gitu. Kok kayak ada makhluk-makhluk yang banyak masuk ke misalkan rumah kosong atau apa. Ki jenengan kok gitu. Bahkan
Kadang-kadang kita uji orang-orang yang sudah mendekati ajal itu auranya seperti tidak keluar itu. Walaupun kita nggak tahu pastinya kapan, tapi kita merasakan ini nggak suwi-suwi ini auranya sudah menghilang dan sebagainya. Saking terangnya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, itu artinya bukan aspek fisik saja, tetapi aspek yang masuk ke batin. Maka Allah itu ya zahir ya batin. Maha itu sakpol-pole tingginya nilainya. Zahir, oh Allah nggak kelihatan loh. Allah memberikan julukan namanya ya zahir. Dan itu kalau menggunakan mata batin ahli zikir gitu, memang betul Allah itu zahir. Ya bagaimana? Allah kalau misalnya ada kitanya begitu, ada itu, dan setiap daun itu Allah tahu. Setiap orang, setiap detik posisi kita tahu. Iku niate piye lagi opo dan sebagainya. Lho kok iso? Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah yang kita coba konekkan, karena itu dzikir sebanyak-banyaknya, wadzakirina zakirat, ya, wadzakirina allaha katsira wadzakirat, tepatnya itu ya. Jadi ada kasironya. A'adzallahu lahum maghfiratim wa ajran azima. Dia dapat ampunan yang besar, pahala yang besar. Azim itu besar, jadi hanya untuk Allah. Tetapi kalau diterapkan untuk manusia, itu berarti luar biasa besarnya. Terdapat ampunan dan pahala yang besar. Kira-kira wong sing oleh ampunan yang super besar dan reward pahala super besar, itu kira-kira ahli surga enggak dia? Iya. Oh, dosane entek diampuni saking besarnya ya toh. Tuh dia disok dengan pahala yang besar. Apane timbangane sing dosa-dosa entek. Terus di sini dikuasai timbangan yang pahala tua mbak jeglek begitu, ke kanan jeglek ke sur. Artinya itu ahli surga, bisa melalui pintu muslimin, mukminin, qanitin, sodikin, sobirin, khosiin, soimin, dan seterusnya. Jadi gitu, termasuk hafizin. Nah, orang yang menjaga nafsu-nafsunya, syahwatnya dan sebagainya. Nah, maka kalau kita lihat the power atau kekuatan zakirin menjadi orang ahli zikir, sing memang hobinya zikir di mana-mana apa ini, dan zikir itu tidak sempurnanya. Zikir adalah hati kita mengingat Allah, pikiran kita connect sama Allah, mulut lesan kita menyebut zikir, itu sempurnanya. Tetapi pengertian zikir tidak hanya diucapkan lesan, tapi segala sesuatu yang hubungannya dengan mengingat Allah itu disebut zikir. Gitu, bisa disebut zikir. Sempurnanya harus diucapkan dengan lesan. Jadi seperti itu. Maka ini adalah kunci powerful dalam membina, mengembangkan diri kita. Untuk diri kita kembali ke kita itu zikir-zikir itu yang pola begitu ya. Agar kita selalu dilindungi, diingat oleh Allah, ditolong oleh Allah, hati bisa tenang, ala dzikrillah tatmainul qulub, bahagia pikiran jernih. Nek tenang pikiran jernih, mutuskannya enggak gerusah-gerusu, nek lunga enggak gerusah-gerusu, enggak emosian dan sebagainya. Sehingga kehidupan kita lebih berkualitas, sukses dan berkembang. Karena janji Allah, kalau kita ini senang zikir, maka kita akan mudah untuk menjadi ulama, menjadi orang yang faqih di dalam agamanya. Dan orang yang faqih dalam agamanya itu oleh Allah memang diuntukkan kepada orang-orang yang kehidupannya
akan diberikan lama-lama tambah baik, tambah baik, tambah baik. Akhirnya di ujungnya dia husnul Khotimah. Maka bagi kita yang sudah sepuh-sepuh yang berkeluarga, ayo introspeksi diri, ojo sampai wis sepuh-sepuh kok malah eger-egeran. Oke, nah, kita introspeksi diri. Yuk sepuh kita gunakan untuk mengakhiri kehidupan kita ini dengan husnul khotimah. Saling introspeksi, kurangku apa, utangku apa, mungkin utang janji dan sebagainya dan sebagainya. Maka ini perlu dikelola, itulah sebetulnya. Kita cahaya-cahaya itu perlu dikelola sampai keimanan tumbuh. Kan ada salah satu rasul misalnya Nabi apa itu? Nabi Musa atau Nabi Ibrahim ya. Sudah yakin Allah itu segalanya, tapi ben luwih yakin lagi piye carane itu Allah itu nguripne barang ini gitu ya. Terus akhirnya ada dua tafsir itu. Ada yang dipecali ya, burung dipecali jadi beberapa gitu, ditelekono terus dipanggil moro-moro jadi burung ke kita. Ada yang burung itu dewi-dewi terus akhirnya kembali ke kita tapi dalam keadaan mati. Jadi itulah untuk menambah keyakinan. Nah, salah satu resep untuk nambah keyakinan kita ulang-ulangi. Maka di Quran itu ulangan-ulangan itu bukan bosen kalau di non itu sampai mengatakan iki loh janjane kitab ini diringkes cuma sak halaman. Di Eropa begitu. Kita nggak sebut agamanya aja. Nah, kenapa? Kok banyak ulangan-ulangan gitu? Kalau di Quran memang sengaja ulangan yang banyak kayak syirik sampai sepertiga Quran itu pertondo banyak sekali orang yang syirik, sehingga perlu diingatkan lebih dalam. Sekaligus betapa pentingnya kita menghindari dari syirik, dosa yang paling besar. Yang kalau kita mati nggak sempat minta ampun, maka dosa itu nggak mungkin diampuni dari semua sudut. Nggak bisa, walaupun anaknya yang minta nggak bisa, karena dia matinya dalam keadaan syirik. Tapi kalau sebelumnya dia taubatan nasuha, itu masih semuanya mungkin diampuni oleh Allah. Jadi seperti itu ya. Maka kita kelola yuk. Aku jadi lakirin enggak sih? Paling tidak 70% lah gitu. Untuk 100% ya angel itu. Tapi paling tidak setiap saat kita eling dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya, menjadi ahli zikir secara kafah, menyeluruh agar supaya mengoptimalkan kualitas kehidupan yang kita yang terbaik, menjadi yang terbaik. Apa itu? Kita sukses, mulia, nikmat, bahagia. Sukses itu cita-citanya terkabul, mulia itu nilai diri kita itu diangkat derajatnya oleh manusia maupun Allah, dia dihormati, kredibilitasnya tinggi. Nikmat, bahagia itu perasaan yang kita rasakan itu nyeneng nih, nyaman, enak, memuaskan. Hasanah itu dalam keadaan kondisi baik, dunia akhirat mendapat ampunan, pahala yang besar. Ini ya menjadi rahmatan lil alamin ya. Maka mari kita punya semangat untuk hijrah, berubah terus menjadi yang terbaik satu persatu. Di bidang zikirnya kita gimana, sholatnya gimana, dan seterusnya. Lama-lama kalau kita hobi begitu, maka insya Allah lama-lama kita makin faqih agama kita. Bersamaan itu pula kehidupan kita dilalui makin berkualitas, insya Allah tembus sampai akhirat ya. Maka yuk kita mulai semuanya dengan bermain hati. Yuk kita terus belajar, pahami, kuasai, imani ilmunya. Maka kalau ada pengajian-pengajian, ada yang sambil ngobrol, ambil apa, kajian tafsir, kajian apa, kadang di luar masjid, enggak apa-apa, enggak salah. Tapi kalau yang benar itu kita khusyuk. Jadi kalau Rasul itu sudah memberikan suatu arahan, itu dong lumpuk cek deket itu. Karena saking kusuknya pengen
ilmu yang disampaikan Rasul itu langsung beleng di hati dia. Jadi gitu. Nah, itu yang kita perlu sampaikan. Nah, sekarang bagaimana? Nah, kenapa gambar ini selalu tak tunggulkan? Biar semangat tuh, bocah cilik aja ya bisa semangat, masa kita nggak semangat, apalagi kita yang sudah mendekati, kalau hitung-hitungan tuh mendekati titik akhir kita, jatah kita di dunia ini toh, yuk semangat gitu loh, ayo semangat terus agar selalu berzikir mengingat Allah, ya, agar kehidupan kita berkualitas lebih bahagia dan kita bisa dilindungi Allah. Menjadi ahli adalah kunci powerful membangun kualitas hati, pikiran dan kehidupan. Ingat bahwa kualitas kita ini jangan hanya mau main di fisik, sehat, ganteng, manis atau apa. Kualitas yang sempurna itu fisiknya ya apik, ya toh. Walaupun fisik itu makin lama tentu makin uzur sesuai dengan sunatullahnya. Yang dulu nggak ngerungokne apa-apa, nggak bisa apa-apa, kalau sampai sudah tua sekali, akhirnya balik seperti dulu pada saat melahirkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu maka hati kita, pikiran kita, dan fisik kita itu mengacu keseluruhan itu adalah dalam rangka menunjang kehidupan kita bisa lebih baik. Jadi seperti itu. Maka salah satu zikir setiap kita ini takziah, ya, setiap takziah sampai di kubur delok kayak gitu-gitu. Rasakan. Sekarang kita sudah berada di area display ya, melatih. Kalau saya ngumumkan gitu ya, di atas gitu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu kan. Telah meninggal dunia nama, misalkan si A gitu. Batin saya connect sama Allah, suatu saat nama saya yang disebut bahkan nama Juli Murtado. Perasaan begitu. Karena pada waktu nyebut itu connect, makanya di mana-mana itu bisa zikir. Pokoknya kalau hati kita connect mengingat Allah, pada saat ngomong ngono ya connect, pada saat begini connect, itulah zikir. Delok anu kudu ya iyalah ya piye iki ya. Oh ceritanya kalau orangnya itu tukang nyuri apa ngendet atau apa itu kok ikune biasanya wis pas kok diukur tuh motor atau gimana dan seterusnya kayak gitu. Juga apa diutak-utik nggak apa karena diutak-utak menengah kabeh dan seterusnya. Itu kita rasakan nikmat Allah. Maka salah satu nasihat yang dianjurkan Rasul adalah nasihat itu luar biasa kalau direnung terus. Itu ada yang meninggal tuh begitu di sini gitu menyucikan gitu, cobalah jajal sekali-sekali nyuci gitu. Kakung ya musuh kakung ya, kalau bojone dhewe nggak apa-apa. Itu rasakan tuh, aku sok yang ngene, ya Allah ampuni aku ya Allah, saya kapan dijabut nggak ngerti, tapi ampuni ya Allah, sehingga pada saat ini kita siap ya Allah. Itu kan ada orang mayat yang tersenyum Pak, itu wajahnya itu kita apa gitu, aku selalu timah iri aku gitu, jadi gitu Pak. Nah jadi seperti itu. Nah kalau udah begitu gimana itu ya kan? Nah jadi seperti itu ya. Nah ini contoh ya. Jadi saya ajak jenengan paling tidak mungkin 100%, tapi udah tipe orang yang hobi zikir. Caranya ya seperti itu, ngomong yang ngono. Ya, cuma saya bilang gitu. Ya sekarang karena sudah RW-nya ganti. Wah ini kaderisasi, wah ini aku ngomong ini Pak Toto, ya ini Pak Toto ya. Biar nggak tergantung kita gitu. Kalau perkara jadi cadangan dimanapun ya mau bakar saya Pak gitu loh Pak. Tapi kan itu kan sudah terjadi kaderisasi dan sebagainya. Nanti kan gitu, innalillahi, ayo ndonga atau apa gitu dan sebagainya. Eling sama Allah itu loh. Aku ya dipanggil itu. Terus misalnya kita ada batu nisan, sekali-sekali nyoba, nggak usah tiap kali. Wes kali ini aku tak nyoba lah ya. Tak njiko apa jenenge batu nisan gitu, tak blek ning kene. Iki jenenge umpamane suatu saat jenenge Juli Murtado iki.
Walaupun di situ muksin atau apa gitu ya, jelek gitu kan, dihuruk-huruk aja, pacul gitu. Saya berharap cara melatih kita ya, kita coba begitu. Nanti aku mau nengisor gitu, nanti. Walaupun tidak setiap saat, kita bukan profesinya di situ. Tapi disitulah letaknya, ya. Jadi kita latihan macul, kesel, atau apa dan sebagainya. Monggo. Waduh, tempatnya ada di sini, ada kosong Pak. Nah, jadi begitu. Nah ini kita lihat. Walaupun dia buta, monggo Bu. Masih ada. Nah, coba. Walaupun dia anak kecil, tapi ini hatinya itu selalu connect sama Allah. Zikir itu artinya mengingat Allah, selalu connect. Bayangkan, Allah sudah janjikan kalau kita ingat satu langkah aja, Allah akan mengingat kita seperti kayak lari. Berarti kita selalu connect sama Allah. Bisa akhirnya pandangan kita, langkah kita, keputusan kita, oponya kita itu di backup oleh Allah. Hebatnya seperti itu. Saya pernah dulu itu ngomong orang sakit, orang banyak orang sakit. Akhirnya pakai kursi roda. Kipiye si bapak kita ini ya, sing haji itu pengen neng raudhah, paling ngerti dewe neng raudhah itu. Wadet setengah mati gitu, je. Pengen piye nah, ya Allah wis piye. Akhirnya ya kersane Allah, je. Aku itu melaku ngene iku ben gak nyodok sikile wong. Tapi akhirnya gak iso. Akhirnya saya tuh karena ruame itu saka mburi nyodok gitu, Pak. Akhirnya kan saya ganti nyodok itu. Sing arep kesodok sikile ngene ana wong sing gitu, Pak. Dia nyingsih gitu Pak, sehingga sampai di rodo gitu, lucu gitu Pak. Padahal padat sekali, pada jam-jam tertentu di rodo itu kan taman ya, itu juga kalau berdoa katanya termasuk mandi seperti itu begitu. Jadi bukan saya itu sengaja tak suduk-suduk itu enggak, komburi gitu Pak. Kangen akeh wong jeduk aja, ya Allah, jeduk gitu. Tapi dia begitu noleh, delok si Anu itu pengen ya gitu ya. Akhirnya nyingkre dewe Pak itu Pak, sehingga saya sampai di rodo Pak. Ini contoh ya Pak, connect aja sama Allah gitu. Saya diberi, kalau di sana lebih baik connect aja sama Allah. Aduh, Allah begitu biasanya dibantu, diringankan. Seperti ini hafal Quran, dia buta, dia gak minta buta ini, aku minta agar supaya ini tenang, dapat duit nih uang dan sebagainya. Saya bisa tenang, selalu ingat Allah, hafal Quran, dia selalu setiap hari dia hanya ngamalkan itu aja. Wong depannya buta dan pikirannya tenang, hatinya tenang, nggak pernah susah. Kenapa? Harus zikir sama Allah. Maca Quran itu zikir betul. Ya zikir, sholat itu zikir betul. Ya zikir, ingat Allah. Masa sholat terus ingat judi olenku menang apa enggak? Kan nggak gitu kan? Nah, ya paling tidak wudu begitu ya sengelek bahwa aku itu ngadep sama Allah, walaupun kadang-kadang banyak gangguannya. Tapi kan niatnya sudah seperti itu zikrullah. Maka kalau belum biasa sholat dan sebagainya, coba artinya itu dipahami. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Misalkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati hidupku, ibadahku mati hidupku untuk Allah ya Allah. Ini kok basa-basi enggak ini? Bendino aku nyebut kuwi ben sholat. Paling tidak 5 rakaat kayak gitu kan, wajib. Bujuk enggak saya? Jadi wong bujuk enggak saya? Jadi pembohong enggak saya? Jadi munafik enggak saya? Bendino ngomong ngono lah, kalau enggak ngerti artinya itu yang repot Pak. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semuanya untuk Allah. Hidupku, matiku untuk Allah. Sholatku, ibadahku dan seterusnya. Itu kalau dihayati pas ngendikan ngono, iya ya itu untuk Allah. Aku sing ngendikan dhewe kok, aku sing ngomong dhewe kok. Bendina ping 5 minimal.
Nah, masa aku bareng ketekan sesuatu gitu, amplop sidik aja wis goyah jadi anjingnya yang ngasih amplop, repot itu kan. Lilah enggak itu kan. Misalnya amplopnya enggak jelas, misalkan seperti itu. Nah, contoh ini kisah nyata ini. Ini kisah nyata deh. Kita dengerin. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam kacamata ESQ. Ketika Kapten Abdul Razak dia mampu, maka merasa mampu pada saat merasa manusia sering merasa dirinya tinggi. Pada saat itu justru kemampuan manusia tidak muncul. Ketika Kapten Abdul Razak mengatakan, ya Allah diserahkan padamu, dan ia pada saat itu mengkosongkan dirinya, maka pada saat itu Kapten Abdul Razak mengalami apa yang disebut ZMP, Zero Mind Process, ketika merasa Jadi tadi itu, ini enggak kita perpanjang, tapi itu kisah nyata. Kapten Abdul Razak ini bawa pesawat mau mendarat di Jogja. Di perjalanan mesinnya rusak, rodone ya gak iso, bingung toh, kayak muter-muter gitu. Bensinnya dintekne wis meh entek bensinnya. Kan biasanya untuk mengurangi resiko itu diputer-puter ben minyaknya itu habis, sehingga kalau kebakar nggak banyak. Wah, ini penumpangnya penuh. Aduh gitu, ya Allah, Engkau selamatkanlah penumpang ini ya. Kalau andaikan Engkau mencabut nyawaku, biarlah saya aja. Wis pasrah total. Akhirnya delala lewat itu yang namanya ide Allah. Allah itu kadang memberikan pelajaran pada kita itu bisa berupa ilham deh, atau ide. Mbuh piye carane nggak pernah terjadi di sebelah sana itu ada sungai. Wis daripada neng kene nang laut yo kesuwen bensin bisa entek dibablas nang sungai. Wis niatnya totalitas muga-muga diselametne. Kalau resikonya saya yang mati, saya rela ya Allah. Akhirnya dilebok ning gone sungai. Wes ya ono sing ceklek barang, namanya sungainya juga enggak selebar pesawat kayak gitu kan. Tapi ndelalah hampir selamat kabeh, sing enggak selamat itu hanya satu, itu pun karena dia sakit sebelumnya. Mungkin shock ya karena waktu itu sakit. Yang lainnya selamat semua. Pak Abdul Razak selamat enggak? Selamat. Padahal dia sudah siap. Iki sudah pertarungan mati urip, iki tergantung aku, tanggung jawab sapa iki, wis pokoke aku kaptene ngono, Pak. Wis bismillah terpipil, selamat kabeh. Itu kejadian sudah lama, ya. Tapi kisah nyata. Ini contoh bahwa connect sama Allah untuk minta pertolongan, minta apa dan sebagainya, apalagi dia rela mengorbankan seperti itu, biasanya dikabulkan karena ketulusannya sudah tinggi, keikhlasannya sudah tinggi. Inilah yang disebut sebetulnya kalau di dalam ilmu ESG itu kalau manakala ketergantungan kita punya cita-cita yang baik, terus ketergantungan kita pasrahkan sepenuhnya sama Allah, maka seperti semua angka ini seperti dibagi oleh 0. Jadi dapatnya tidak terbatas, kekuatan tanpa batas. Jadi kalau sudah dipasrahkan kembali sama Allah, iki aku nggawa Bani Israel wis wangel-angel kita ngerahni mereka semua aja begitu. Lah kok ini laut ya Allah, ini laut ya Allah gitu. Laut itu hombo banget lautnya, bukan hanya cuma ini toh, 3 kalinya Jawa Madura itu. Jawa Madura itu sudah cukup ombak, Pak. Jadi gitu. Nah, jadi seperti itu. Piye padahal jero itu oleh Allah diilhamkan. Ya, tepuklah ini dewer piwa gitu. Segeralah gitu. Kamu enggak akan disusul lah. Itu Pak, di Quran ada kata-kata kamu enggak akan disusul. Padahal wis deket pakai kendaraan itu. Ya wis deket Pak itu, Pak. Karena ya bukan hanya cuma dia sempat merenung piye apa ya Allah, wah itu sudah Pak, udah mau datang, udah ketuaran,
sudah kelihatan tuh Pak, wanunya pasukannya gitu kan. Wong sing liyane pasukannya itu pasukan paling besar, membawa semua senjata, sing blayu gak nggawa apa-apa. Gak ono sing mati blas, musuhe sing nggawa senjata mati kabeh sak rajane. Gak ono cerita iki ning donya, gak ono, kecuali pada saat Nabi Musa. Ada enggak? Musuhe mati kabeh sak rajane. sing perang gak perang tapi musuh belayu, gak ono sing luka blas, selamat kabeh 100%. Nah itu pasrah ini wis patok blok, wis terserah mbak Allah, mbok pokoknya Allah pasti ngasih jalan blok. Bukan begitu selamat kabeh, ganti kono masuk di tengah-tengah, sengaja ditaruh di tengah-tengah oleh Allah, biu mati kabeh. Contoh seperti itu. Nah ini kisah nyata ini. Pentingnya kita connect sama Allah. Connect sama Allah disertai pikiran dan hati kita, itulah zikir. Jadi kalau kita melihat bintang, ayo ada bintang yang namanya baru ditemukan, bintang yang bunyinya ketuk-ketuk-ketuk bersama Iwat Torik. Orang Cina masuk Islam. Gara-gara di Suwana itu krungu yang namanya kayak wong dodok-dodok, tok 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 tok. Ternyata di Quran sudah ada itu bintang berketuk itu.